Ya, halo, shalom, selamat malam buat semuanya yang sudah join hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Hari ini kita dengan tema Digital Cocaine. Kami sambut teman-teman yang sudah join buat podcast pada hari ini. Otniel, Hin, David, thank you buat kehadirannya. Dan thank you buat Otniel. Dan Pak Timotius. Wow, pembicara kita juga sudah join hari ini. Dan hari ini saya percaya ini cukup menarik dan membantu kita, khususnya anak-anak muda atau youth pastor yang hari ini menghadapi anak-anak mudanya yang terikat dengan gadget ya. Dan saya tahu ini menjadi masalah dan ini menjadi sebuah sebuah momok ya, beban buat youth pastor dalam ngajakin misalnya komsel, ibadah online hari-hari ini yang masih suka game, suka terikat dengan banyak hal yang berhubungan dengan handphone. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati, dibekali dengan hambanya yang sudah melayani begitu banyak di anak-anak muda dan khususnya juga di media. Nah, teman-teman ayo join, ajakin teman-teman yang lain, ajakin rekan-rekan yang lain, invite supaya kita bisa join bersama-sama jam 8 nanti supaya semuanya diberkati hari ini dengan pembahasan kita. Dan saya percaya ini cukup memberkati buat setiap kita. Welcome buat Victor Transport. Selagi saya mau sampaikan teman-teman, hari ini tema kita Digital Cocaine, keterikatan terhadap gadget, baik games, media sosial, belanja-belanja online. Dan hari ini pembicara kita sungguh luar biasa. Dan saya percaya akan memberkati kita semua. Ayo invite teman-teman yang lain sebelum kita mulai tepat jam 8. Welcome buat teman-teman yang sudah join hari ini. Iya, kita akan bicara kita malam hari ini. Welcome buat Caleb, Richard Mangapul, Nyukfun Lim. Thank you buat the join. Wow, kita sudah kedatangan Cici yang sungguh luar biasa. Gimana tadi? Hai. Halo. Mantap. Happy birthday ya buat Kak. Wow, thank you Ci. Thank you. Thank Nah, you. gimana nih tadi? Karena ini baru kelar pelayanan ya? Ya, luar biasa banget nih. Memang karena ada teknologi ya. Meskipun di rumah aja, kita benar-benar bisa melayani dengan lebih luar biasa. Bayangin aja di tempat yang sama, komunitas yang berbeda, dalam waktu yang nempel, nggak ada acara macet-macetan ya. Siap, apalagi acaranya semua di Jakarta. Kalau di Jakarta semua 2 tempat berbeda, langsung kelar dah. Betul. Wah, ini kayaknya beberapa yang ikut webinar tadi bisa join lagi nih ya. Ada beberapa anak pendeta yang saya lihat ini bisa join lagi. Thank you. Shalom. Teman-teman dari anak pendeta Pahat. Tadi berapa orang Ci yang di webinar yang hadir? Kalau saya waktu tadi tuh lihat sekitar 270 ya. Katanya sih yang daftar sekitar 360 apa. Tapi yang datang sekitar 270. Katanya panitia curiga sih didaftarin sama orang tuanya. Jangan-jangan itu apa anak-anaknya malah lagi main game nih justru. Harusnya ini bisa nonton yang ini nih ya, Instagram ya. Supaya hari ini bisa diberkati ya. Yes. Oke, Ci, nanti saya akan pimpin doa. Nanti Cici akan pimpin doa di terakhir. Nanti setelah saya pimpin doa, saya akan perkenalkan Cici. Baru nanti saya serahkan Cici untuk menjelaskan materi, mungkin 15 sampai 20 menit. Ya. Oke, kita doa dulu ya teman-teman yang ikut live. Boleh sama-sama ikut berdoa bersama-sama. Yuk. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih kami bisa berkumpul bersama. Dan saya percaya hari ini Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan,
khususnya membahas tentang keterikatan anak muda terhadap gadget. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat hambamu juga, PDP Jessica Abraham yang akan menyampaikan isi Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan mengurapi. Dan kami percaya setiap kami yang hari ini bersama-sama mendengarkan, akan diberkati dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, PDP Jessica Elizabeth Abraham. Masih PDP atau udah PDM ya? Kemarin gara-gara corona jadi masih PDP. Oh, tapi udah pengajuan PDM ya? Ya, betul. Oke, jadi calon PDM lah saya bilang ya. Oke, beliau... Apa mau PDP, mau PDM, boleh, yang penting PD. Ya PD, oke, siap. Mantap. Nah, hari ini saya akan perkenalkan hambanya yang cukup humble, yang cukup banyak memberkati anak muda di Indonesia, bahkan di Australia beberapa kali saya melihat beliau melayani di sana. Nah, hambanya bernama Jessica Elizabeth Abraham, MTH. Beliau sudah menikah dengan hambanya Kobonar dan memiliki seorang putra yang ganteng seperti papinya, Benayah. Dan beliau juga sebagai wakil gembala GB Bethel Mekarwangi, dan beliau juga khusus melayani juga di KPA, di GBI Bethel Bandung, dan membantu semua KPA cabang untuk melayani di generasi muda. Dan beliau juga seorang dosen, ya, jadi masih muda begini udah dosen dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya mendengar, karena saya ketua alumninya, saya mendengar anak-anak kita, adik-adik kita yang kuliah di sana senang katanya dengan Ci Jessica. Padahal mata kuliah Ibrani itu sulit ya. Wah, saya tahu mata kuliah Ibrani sulit, tapi orang bisa have fun di sana katanya. Ya, puji Tuhan lah. Wow, itu aja yang bisa saya sampaikan perkenalannya. Nanti mungkin Ci Jess bisa sampaikan lagi apa yang mungkin bisa disampaikan. Nah, teman-teman, sebelum kita akan mendengar, saya sambut buat rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Wow, Pak KPD kita juga sudah join bersama. Welcome Pak KPD, Fani Paindong. Nah, teman-teman, saya ulang lagi, kita hari ini membahas tentang digital cocaine. Nah, apa sih tentang digital cocaine? Nanti saya serahkan buat hambanya. Kita sambut PDP Jessica Abraham. Silakan, Ci. Saya mau ini ya, mungkin karena kita IG live, saya mau ngajak teman-teman untuk sharing juga nih. Jadi nggak cuma searah aja. Karena kalau ada apa, maksudnya ada kolom komen kan seru juga nih untuk tanya jawab atau mungkin sharing-sharing. Apalagi kalau ada teman-teman yang pernah mengalami addiction ini dan teman-teman punya apa dan udah keluar, nah itu luar biasa banget dan harus sharing banget lah. Nah, kita hari ini ngebahas soal digital cocaine. Kalau kita ngedenger ada orang kecanduan narkoba, coba saya tanya sama Kak Putra. Menurut Kak Putra, kalau denger nih, wah di SMP atau SMA ini nih, ada orang yang kecanduan narkoba. Kira-kira pandangan Kak Putra bukan sebagai orang gereja ya. Kalau orang gereja kan penuh kasih, merangkul, itu kan berbeda sekali gitu approach-nya. Kalau untuk orang yang maksudnya melihat lah masyarakat biasa yang melihat bahwa ada orang yang kena narkoba, kira-kira stigma atau pemikiran kita tuh seperti apa coba? Kita pasti berpikir yang pertama ya pasti ya, cukup berhati-hati membangun hubungan. Takut juga ikut terjebak hal yang sama, keterikatan yang sama. Itu yang pasti yang udah ada di pikiran. Ya, jadi takut untuk terjebak di hal yang sama. Kemudian apa lagi coba? Apalagi ya? Oh, mungkin jaga jarak ya. Karena takut tadi ya? Ya, jadi jaga jarak. Terus kita punya pemikiran, ini orang pasti punya karakter yang berbeda lah. Saya pakai kata berbeda ya. Berbeda dari yang lain. Berbeda. Gitu, oke, kalau misalnya tentang masa depan ya, kita ngeliat ada orang yang kecanduan narkoba. Masa depannya dia gimana kira-kira? Kemungkinan besar kalau nggak bertobat suram sih. Nah, betul. Jadi kalau kita lihat ya masyarakat itu, terutama di Indonesia sih, kita masih punya yang benar-benar negatif sekali terhadap orang yang terkena narkoba. Kalau saya perhatikan juga orang kena narkoba itu saya suka tanya sih, kenapa orang kena narkoba tuh digerebek terus dimasukin ke penjara gitu? Karena katanya memang ilegal lah. Ya oke, saya setuju gitu, itu melanggar hukum dan ilegal. Tapi kalau saya melihat itu tuh
adalah orang-orang yang perlu direhab, yang perlu ditolong. Benar. Nah, itu hubungan dengan narkoba ya. Kalau kita lihat sekarang juga ya artis-artis pada pakai lah. Dan salah satu yang mereka suka sharing adalah ketidakberdayaan mereka untuk keluar dari kecanduan terhadap narkoba ini. Jadi mereka mau melakukan banyak hal lah untuk bisa ngatasin karena tahu kan. Saya pernah punya teman yang kebetulan juga dulu pemakai narkoba. Dia tuh cerita gitu, sakau tuh bener-bener nggak enak banget. Sampai, karena dia udah minumnya tuh tinggi ya. Kalau dia kurang telat aja, telat minum nih. Karena dia pernah cerita barangnya dia itu tuh susah dapet. Karena apalagi kan waktu itu peralihan polisi, jadi lebih ketat dia bilang. Jadi tremor, tangannya tuh gerak-gerak gitu ya. Terus keringet dingin keluar. Ya, itu sesuatu hal yang kalau kita lihat tentu negatif banget lah. Nah, yang menarik sebetulnya kan judul kita adalah digital cocaine. Sebetulnya kalau kita lihat, ini tuh ada satu buku yang dikeluarkan oleh orang yang namanya Brad Huddleston. Dia bukan seorang neuroscience. Jadi dia kalau dipanggil sama orang, di interview gitu tentang bukunya, ditanya kayak, kok kenapa sih judulnya tuh digital cocaine gitu? Karena bagi masyarakat cocaine atau narkoba gitu ya, jenis cocaine ini adalah narkoba yang ekstrim istilahnya. Yang kalau orang kecanduan lepas banget, menimbulkan agresivitas yang luar biasa, yang menimbulkan efek-efek yang parah lah ke masa depannya. Tapi masa sih kamu menyandingkan kata digital dengan kokain itu seakan-akan tuh digital tuh kayak sesuatu yang jahat, nggak separah itu gitu. Jadi orang-orang pada nanya sama dia, kenapa sih judulnya digital cocaine? Emang separah itu ya? Jadi dia cerita gitu bahwa dia menamai buku ini digital cocaine karena dia melihat bahwa ada penelitian yang dilakukan. Kalau teman-teman mau lihat, itu tuh di YouTube ada. Saya tuh seneng banget nonton dokumenter ya. Jadi kita bisa belajar sesuatu yang baru. Nah, di dokumenter ini tuh diceritain, mereka tuh mungkin teman-teman pernah lihat ada orang yang punya alat yang ditempel di kepala, yang kemudian kalau dinyalain kita bisa ngelihat di komputer aktivitas otak kita, mana yang nyala, mana yang mati, ya seperti itu. Dan ternyata tuh otak kita tuh sangat-sangat kompleks, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, misalkan kalau kita belajar, yang nyala merah tuh yang di depan sini ya, mengingat apa depan, depan. Frontal cortex di sini, frontal cortex. Kalau misalnya kita lagi sedih, nah itu tuh ada, misalnya ininya mengingat memori ke trigger, keinget ininya gerak, tapi ada bagian lain yang menyala lebih keras gitu istilahnya. Dan dia menemukan, neuroscience ini tuh menemukan bahwa orang-orang yang kecanduan kokain, ketika mereka ambil substance itu ya, mereka ambil narkoba itu, otaknya di scan, ternyata nyalanya tuh sama dengan orang yang punya kecanduan terhadap internet, sesuatu yang digital. Itu luar biasa sekali gitu. Bahkan mereka mengadakan penelitian yang lebih, nanti kita akan lihat juga ya, ada beberapa dampak-dampak yang kalau kita lihat sih, karena gini, stigma kita sekali lagi ya terhadap orang yang pakai narkoba, kita langsung pikirannya negatif. Wah, pasti nih, ini begini. Tapi ternyata sekarang dampak yang ditimbulkan oleh teknologi digital ini, kalau tidak di-manage dengan baik, dia itu bisa merusak dan memiliki daya kerusakan sebesar narkoba. Artinya, di kehidupan kita, entah itu orang tua, entah itu anak-anak muda, kita menganggap narkoba itu di kampanye Indonesia juga ada kan ya, orang sukses nggak pakai narkoba ya. Benar. Anak Indonesia nggak pakai narkoba. Pokoknya kita udah diindoktrinasi lah narkoba. Dan kalau saya lihat sekarang ya, anak-anak muda, remaja saat ini, kalau kita lihat, mereka punya kenakalan yang berbeda. Waktu zaman kita nih ya, kita kayak udah tua. Waktu zaman kita, anak yang
dicap nakal itu akan pakai narkoba lah istilahnya ya. Anak yang baik diem di rumah. Sekarang anak yang istilahnya nakal nggak bisa diatur dan yang baik dua-duanya diem di rumah. Diem di rumah. Ya, karena mereka punya satu tools yang powerful banget di tangan mereka, yaitu adalah HP. HP kita bukan HP. Saya percayalah teman-teman di sini yang bisa IG Live, HP-nya bukan dumb phone ya, tapi smartphone. Ya. Smartphone ini punya kekuatan yang membuat kita kecanduan sama kuatnya dengan kokain. Tapi mengapa di rumah kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, narkoba itu benar-benar dicap jelek, sementara mereka nggak sadar bahwa digital ini yang ada di tangan kita ini benar-benar bisa merusak kehidupan kita. Paling simpel, kita lihat anak-anak kecil ya, saya kan umur 1 tahun tuh, kita benar-benar nggak kasih dia screen time, kita nggak kasih dia nonton sama sekali. Saya berusaha sebanyak mungkin untuk tidak memberikan dia tontonan ya. Tapi kalau sekarang kan ibadah kids online, jadi oke lah saya kasih dia untuk nonton gitu, karena dia seneng dengerin lagunya. Tapi kenapa saya memutuskan ini gitu? Karena ternyata produsen terbesar dari tablet yang kita kenal dulu dengan nama Steve Jobs, dia itu di rumahnya malah anak-anaknya dididik nggak pakai komputer. Iya benar. Dia anak-anaknya nggak punya iPad, padahal iPad itu kan dia yang punya, dia yang keluar. Lah, itu jadi pertanyaan ya. Saya tuh punya saudara yang kerja di pabrik perusahaan rokok. Saya tanya sama dia, kamu sekarang ngerokok? Dia nih ngerokok. Apa ngerokok? Soalnya di kantor itu gratis rokoknya, kretek lagi katanya, nggak dibungkus gitu katanya. Filter. Ya nggak pakai filter. Pokoknya saya kurang tahu lah apa. Pokoknya lebih keras dia bilang, dan gratis, mau ngambil berapa juga boleh. Jadi dipenuhi dengan asap rokok. Terus saya bilang, wah luar biasa ya. Kebayang ya nanti kalau di kantor CEO-nya kayak gimana. Lalu teman saudara saya bilang gini, justru dari manajer dia masih ngerokok. Di atasnya manajer sampai ke atas itu semua bukan perokok. Wow. Luar biasa banget. Kenapa? Karena dia produsen, dia tahu berbahayanya rokok tuh seapa gitu. Steve Jobs juga tahu berbahayanya tablet itu tuh seapa ke anak-anaknya dia. Makanya kita betul-betul mau belajar, aware, untuk tahu ya bahwa digital cocaine, sekali lagi, dampak yang ditimbulkan dari kecanduan teknologi ini membuat dampak yang sama dengan kecanduan heroin. Kalau kita lihat, ada beberapa hal ya yang kita bisa mulai coba lihat dampaknya ya. Paling parah nanti, paling parah banget ya. Katanya tuh mungkin ada teman-teman yang tahu Alzheimer. Jadi kayak satu penyakit yang buat kita lupa ya. Itu biasa dimiliki sama orang-orang tua yang punya demensia, ya, yang punya berhalusinasi segala macam. Ternyata ada satu waktu nanti kalau kita benar-benar kecanduan banget sama internet ini, kita bisa kena penyakit itu juga. Jadi dahsyat banget kecepatannya. Dan menurut penelitian dari si buku ini dibilang bahwa di Korea Selatan itu dia sampai buat 200 rumah sakit khusus untuk rehab digital. Karena mereka senang main game ya. Jadi gamer itu berbahaya sekali. Saya punya temen saya punya temen, dia itu championnya apa sih, CS ya. Tangannya tuh gerak gini. Karena dia bilang waktu dia ada di puncak karir, dia benar-benar berjuang. Satu hari itu dia bilang, saya tuh trainingnya kayak atlet. 1 jam tuh 10 hari ada di depan komputer buat main CS. Mantap banget itu. Dan saya lihat benar-benar addiction-nya tuh dahsyat lah. Dan kita harus aware banget sama ini. Kita lihat ya, ketika kita sering kali main HP, bagi kita itu kita susah konsentrasi. Saya mau terbuka lah sama teman-teman. Di kehidupan kita juga, saya juga ngerasa ya, saya tuh susah lepas loh dari HP. Walaupun saya udah tahu nih kesulitannya tuh maksudnya kayak bahayanya tuh ini gitu. Tapi memang pada kenyataannya sekarang apalagi ya, saya dilakukan di HP.
Jadi ketika kita lagi komunikasi sama orang, kadang tuh nggak sengaja ya, sambil scroll-scroll ya, Nah. kita mulai nggak bisa. Terus kayak misalnya pas lagi ditanya, apa, karena nggak bisa, karena memang kita suka bilang kita bisa multitasking, tapi sebetulnya tuh nggak bisa. Saya lihat ya, anak saya itu kalau lihat screen, kayak kan dia nggak pernah nonton sama sekali. Kalau lihat screen tuh zombie, kayak ngelatin. Karena memang dampaknya tuh seperti itu gitu. Nah, terus udah gitu, bukan hanya, kan kita udah nggak bisa berhubungan sama orang ya, udah distance. Gitu. Lebih parahnya, kita tuh bener-bener nggak bisa ngerasain, mulai feeling itu hilang. Perasaan dan membedakan mana dunia nyata dan mana dunia games itu hilang. Ada satu hal yang saya lihat, report gitu, dia tuh bilang bahwa dia itu bunuh orang tuanya karena di pemikiran dia, ketika dia main game, orang yang dia mati, yang dia bunuh akan hidup kembali di babak selanjutnya. Ngeri gak sih? Konyol banget sih. Di interview ditanya kan, ditangkap kan, jadi dia udah ngebunuh orang tuanya pakai pistol, orang tuanya udah mati. Dia nelfon 911, nelfon polisi, dia bilang saya baru bunuh orang tua saya. Ketika ditangkap, ditanya, kenapa? Dia yang telepon. Dia tanya. Dia tanya, dan ketika dia ditanya, ini anak umur 12, 13 gitu. Ketika dia ditanya, kenapa kamu bunuh bapak mama kamu? Dia cuma bilang gini, saya kaget, kenapa papa mama saya nggak bangkit lagi? Wow. Sampai segitu. Serem Dan pada satu waktu nanti ketika kita main ya, kita ngelihat ya, stage dari game itu makin lama makin susah, bener nggak? Ya benar. Kalau kita main satu stage ya, kita di stage satu ya, terus kita nggak pindah ke stage yang lain. Kira-kira bosan nggak? Bosan pasti. Padahal waktu kita pertama kali main di stage itu kita seneng banget kan? Benar. Ya, ada teman saya main Candy Crush. Terus di stage itu aja senengnya, tapi begitu udah lewat, dia nggak mau tuh main stage yang di bawah. Kenapa? Karena otak kita sudah dibuat untuk I want more. Saya pengen lebih. Saya pengen lebih sulit, lebih apa, lebih. Jadi selalu sama kayak narkoba itulah. Lebih. Saya pengen cari yang lebih. Sampai satu waktu, kalau nanti udah nggak ada lagi yang lebih, orang-orang menurut di rumah sakit itu ya, orang-orang mulai sayat diri. Wow. Ya, karena ternyata kan waktu kita main game atau kita cari kesenangan di internet ini ya, ada zat dopamin, hormon dopamin yang dikeluarin, dan hormon ini tuh hormon yang, jadi gini, kalau hari ini level segini, dopaminnya keluar segini. Besok, levelnya tuh harus segini, buat keluar dopamin segini. Jadi, untuk naikin dopamin tuh levelnya harus terus naik terus. Gitu lah. Ya, makanya seringkali orang itu ya jadi kecanduan tuh karena gitu. Ya, jadi tadi kita jadi nggak konsen, kita nggak bisa hubungan sama orang, kita nggak punya perasaan, nggak bisa relate. Dan kalau dari situ kita lihat, tentu hilang konsentrasi itu mengganggu pekerjaan, mengganggu kesempatan kita punya karir. Kita pernah ada satu pengerja yang saya rasa sih orangnya luar biasa, tapi dan dia punya skill juga sih. Tapi setiap hari datang tuh telat, mukanya bantal. Nah terus ditanya kan, apa gitu? Wah tadi malam main game. Di SP1 nggak berubah, di SP2 nggak berubah. Akhirnya mau nggak mau gitu, karena dia nggak bisa memberikan pekerjaan yang baik. Jadi lewat addiction ini aja dia bisa kehilangan kesempatan untuk bangun karir. Selain itu apa? Internet namanya surfing ya. Surfing itu kan kayak berselancar. Ya. Nah, selancar itu selalu punya resiko tenggelam. Betul nggak? Kita selancar di laut kan bisa tenggelam kan? Dan kita suka bawa ombak ya. Nah, pernah nggak Kak Putra nih suka nonton YouTube nggak? Suka. Pertama kita cari sesuatu. Kita cari sesuatu nih pertama ya.
Tapi 3 jam kemudian kita bener-bener ngeliatin sesuatu yang nggak ada hubungannya sama yang kita cari pertamanya. Benar banget tuh. Bener kan? Iya, Jadi iya. kayak kenapa tiba-tiba bisa ada di sini? Sampai di komen-komen juga suka bilang kayak what brought me here? Apa yang membawa saya ke Buat sini? saya sampai sini. Ya, karena memang sekali lagi si internet ini dia diciptakan untuk membuat orang-orang tuh pengen lagi, Terikat. pengen lagi. Sewaktu kita udah nonton video ini, langsung dia keluarin video lain lagi, video lain lagi. Ya, ya. Sampai akhirnya nggak sedikit lah orang yang jatuh ke dalam pornografi dan sebetulnya mereka nggak ada keinginan untuk ke sana, nggak ada, bukan mau cari ke sana gitu. Yeah. Mungkin cari soal video kucing gitu awalnya ya. Tapi ujung-ujungnya arah ke sana. Dan udah kita tahu lah kalau udah ngomongin soal internet yang punya kekuatan addiction yang luar biasa, pornografi juga punya addiction yang luar biasa. Jadi dua hal ini benar-benar yang membawa kita bahkan bisa menghancurkan hubungan, bisa membuat kita berbohong, selain itu membuat kita merasa bersalah, kita cemas, kita depresi, dan banyak lagi lah. Jadi kalau mungkin saya mau simpulkan ya, gimana sih cara kita untuk nggak masuk ke dalam digital cocaine ini? Ya, kita harus yang pertama menjaga mata. Menjaga mata. Karena Lukas 11:34-36 bilang matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi yang pertama, kita harus jaga mata. Kadang untuk jaga mata kita butuh mata orang lain, bener nggak? Oh ya, benar. Kalau kita lihat-lihat sendiri ya, benar. Kalau kita lagi browsing ya, misalnya kayak hal porno lah atau apa gitu, yang tidak senonoh gitu ya. Kalau kita sendirian kayak ya oke-oke aja gitu. Tapi ketika kita ada yang lihat, pasti nggak jadi, bener nggak? Ya, setuju. Karena itu satu hal yang kita bisa lakukan adalah untuk tidak terikat dalam digital cocaine ini. Ketika kita mau akses, kita berusaha jaga mata kita. Caranya dengan kita perbantukan mata orang lain. Gimana contohnya? Kalau kamu punya komputer, taruh jangan di kamar. Dari kecil orang tua saya itu nggak pernah taruh komputer di kamar. Karena mereka tahu kekuatan komputer dan ketika udah browsing, dia bisa kemana-mana. Jadi selalu komputer itu ditaruh, posisinya tuh ngadep tembok. Jadi orang yang ada di belakang bisa lihat. Bisa lihat itu kamu lagi ngapain nih, buka apa nih. Ya. Walaupun nggak ada yang ngelihat ya. Pernah nggak sih kayak duduk di kantor, terus belakang kita tuh bukan tembok, belakang kita tuh kayak ruangan gitu yang orang lalu lalang. Itu kan risih gitu ya kalau kita mau buka sesuatu tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah jadi kita bisa jaga. Kuncinya jangan tunggu sampai kita tenggelam. Justru ketika airnya masih belum naik ya, kita berusaha untuk turunkan. Jadi jaga mata. Kemudian kita juga itu tadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bukan cuma jaga mata, kita jaga komunitas kita. Susah lah maksudnya kalau kita mau keluar dari game addiction, kita main sama gamer. Ya gamer itu kalau saya bilang kayak penginjil sih. Jadi WA broadcast itu kan, ayo war, ayo war. Mabar. Wah, itu kayak kita komsel aja nggak pernah diajak-ajakin, ke gereja nggak pernah diajak, ya nggak pernah broadcast ayat firman Tuhan. Dan biasa gini, kalau misalnya ngajakin sesuatu nggak di-read, ya nggak pernah dibaca tuh kita. Tapi begitu bilangnya, come on, war, mabar, wah itu langsung oke. Semuanya ada. Nah jadi pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Kalau kita mau keluar dari keterikatan atau kita kita nggak addicted ya sama internet ini, yuk kita cari komunitas yang baik. Komunitas yang baik itu adalah komunitas yang seimbang. Oke, saya setuju kamu main.
tapi di batas gitu, kayak sejam kah, setengah jam kah, dan kita mau budayakan kayak apa ya, hobi-hobi yang baru lah, ya. Kalau bisa, misalnya goes, itu kan sesuatu yang baru. Teman kita misalnya budidaya hidroponik, nah itu kan sesuatu yang beda kan bahasanya gitu ya. Nggak mungkin kan orang hidroponik bangun sampai malam-malam, larut malam, subuh-subuh ngechat gitu, nggak mungkin kan. Pasti dia akan ngechatnya pagi-pagi. Guys, gimana hidroponiknya? Udah disemprot belum? Udah kena apa itu? Bener kan? Itu dari makanan. Kemudian yang terakhir, kalau saya mau bilang, ini prinsip kita sih. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, jadi ketika sekali lagi kita search internet, saya nggak muluk lah ya, nggak bilang kayak habis ini kita buang semua internet kita jangan ada waktu untuk internetan, ya nggak bisa juga gitu. Kita kan hidup digital yang seperti ini gitu. Jadi sebisa mungkin kitalah yang mengatur apakah ini tuh harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat, ya nggak usah gitu kayak browsing-browsing yang terlalu lama. Kalau misalnya biasanya gini sih, kalau anak muda kan seret di kuota. Nah, batasin kuota itu. Jadi bukannya kita beli kuota, kalau habis langsung beli, kalau habis langsung beli. Justru kita di awal bulan kita ingetin nih, oke, kuota saya misalnya cuma punya 5 giga. 5 giga ini harus bertahan nih selama sebulan. Nah, untuk sekolah, untuk misal online, untuk ibadah online. Kita jadi tahu, oh ini nih harus bener-bener dipilih nih yang mana. Kalau main game kan nyedot kuota lumayan kenceng kan. Jadi harus hati-hati ya. Kalau punya wifi di rumah, ya ada bagusnya juga. Kalau udah malam dimatiin aja. Jadi nggak benar-benar nggak usah mengganggu kita lah istilahnya. Karena memang kalau kita membiarkan hal ini terjadi, bisa dari terbit matahari sampai kita tidur lah istilahnya. Kita benar-benar ada di virtual reality dan membuat kita benar-benar lupa dengan hal-hal yang baik ya. Jadi kita mulai kalau di luar negeri itu tuh ada dia, kalau di luar negeri kan biasanya dia lebih aware ya, lebih tahu gitu. Dia ada kampanyenya tuh heads up ya. Heads up, oke. Heads up. Jadi maksudnya gini, heads up ya. Jadi dia ada iklan gitu, bagus deh. Ada satu orang yang lewat satu jalan dan dia tuh selalu mainin HP-nya. HP-nya satu kali dia lowbat, jadi iklannya tuh menunjukin lowbat, HP-nya mati. Begitu HP-nya mati, mau nggak mau kan dia ngeliat sekelilingnya ya. Terus dia ngeliat, wow, sejak kapan nih ada kafe baru di sini? Wow, sejak kapan nih ada bunga di sini? Wow, sejak kapan ya kayak gitu. Dan kemudian yang luar biasa adalah di halte bus gitu ya. Ada satu, ini tuh cewek gitu yang tadi mati HP. Di sebelah sana ada cowok yang mati HP-nya juga. Padahal sebelum-sebelumnya mereka udah pernah ketemu. Cuman mereka selalu mainin HP waktu nungguin bus. Jadi iklan itu bagus banget. Jadi iklan itu tuh nunjukin kayak dua-duanya mati HP-nya dan mulai ngobrol, conversation. Terus selesai di situ iklannya. Saya rasa itu suatu hal yang kita bisa lakukan. Kalau misalkan kita mau pakai, ya pakai untuk hal-hal produktif gitu ya. Teman-teman mungkin kalau di sini daripada kita konsum atau jadi konsumer ya, kan kita konsumsi, nontonin YouTube orang. Yuk kita sama-sama pakai waktu untuk apa? Untuk bikin konten misalnya. Nah itu kan bisa juga. Nah jadi kita bisa arahkanlah diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Meskipun masih di internet, cuman ada batasan-batasan tertentu lah yang harus kita memang benar-benar jaga. Dan yang pasti, kalau saya sih selalu percaya ya, kalau kita minta kekuatan Roh Kudus, pasti kita bisa. Ya, mungkin ada teman-teman yang udah addicted dan merasa nggak bisa lah gitu ya, udah menyerah. Ya, tapi mungkin kita bisa ambil waktu sebentar, kita coba lakukan apa yang kita bisa lakukan ya, untuk apa?
untuk taruh komputer di luar, misalnya untuk batasi kuota. Dan kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, ya kita serahkan sama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan bisa untuk tolong kita keluar dari dosa atau keterikatan apapun. Saya rasa sih begitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya atau mau sharing-sharing, boleh kali ya? Oke. Thank you, Cijes. Tadi kalimat terakhir yang saya dapat ya, ini kan banyak YouTuber nih soalnya di DPA sekarang nih, DPA DKI. Nah, jadi yang sudah terikat, ayo teman-teman bikin konten nih yang memberkati. Contohnya misalnya Pak KPD ya, yang selalu, katanya Pak KPD terinspirasi oleh Pak Rubin nih, membuat konten YouTube, channel YouTube untuk memberkati sharing orang lain. Jadi tiap hari rutin loh. Wah, luar biasa nih. Jadi teladan. Oke. Nah, Ci, ini jadi apa nih? Jadi sebuah apa ya? Sebuah realita ya. Beberapa saya mendengar teman-teman apa ya, youth pastor di DKI Jakarta khususnya yang pernah saya temuin, mereka nanya begini nih. Oh, mereka kita sharing, dia bilang begini, sekarang saya tuh belajar loh main game Kak Put. Kenapa? Karena anak-anak youth saya itu banyak main game. Jadi saya harus menjangkau mereka itu dengan game. Nah, beberapa dari mereka itu ngomong, sekarang akibat saya apa ya main game, jadi nggak sama anak-anak pun saya tetap main game. Karena itu katanya beberapa game online itu kan harus main terus ya supaya naikin grade-nya. Nah, kayak terikat. Nah, gimana menurut Cici nih? Solusi untuk menjangkau teman-teman atau anak-anak youth kita yang udah terjangkit ya dengan keterikatan games, untuk kita bisa jangkau mereka. Apakah dengan kita ikut main games bareng atau gimana nih? Boleh di-share? Ya, saya juga pernah dulu kayak begitu, mau menjangkau anak remaja, main Clash of Clans kan. Sama download, kayak saya tuh nggak seneng main game sebetulnya. Tapi demi menjangkau jiwa, kan motivasi. Asik. Saya mau bener-bener, karena memang bener-bener ada orang-orang yang nggak bisa dijangkau. Ada orang-orang yang dijangkau bisa efektif dengan cara main game. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati, kita harus punya hikmat gitu. Dan kita juga harus sadar bahwa ya mau kita pendeta, mau kita pembina, mau kita apapun, kita itu punya hormon biologi yang sama istilahnya. Jadi kalau di otak mereka ada dopamin, ya di otak kita juga ada dopamin. Kalau itu bisa kecanduan, ya itu juga bisa bikin kita kecanduan ya. Karena walaupun memang ada, kita bilang ya ada Roh Kudus lah dalam hati kita. Tapi kan kita tahu Roh Kudus itu enggak apa ya, enggak, bukannya kayak buat kita kesurupan kan istilahnya ya. Tapi kan kita benar-benar jaga hati kita, jaga mata kita, jaga jempol kita. Dan apa yang kita udah usahakan untuk jaga kita nggak bisa jaga, nah itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan kayak anjing penjaga di kehidupan kita yang setuju banget. Kayak kita coba-coba gitu, terus biasanya nggak ini. Nah itu harus hati-hati. Intinya saya mau bilang gini, kalau kalian mau menjangkau teman-teman atau adik-adik yang ada di dunia online itu ya, tapi tujuannya adalah untuk membawa mereka dari online ke offline. Yang paling susah, gamer itu dia nggak suka ngobrol. Betul nggak? Ya, benar. Paling nggak suka ngobrol kan, kayak awkward gitu. Jadi memang ada conversation atau percakapan yang kita bisa mulai di online. Contoh, kalau waktu Clash of Clans itu ya, saya punya barang atau punya item-item yang anak-anak mau, saya kasih ke mereka. Saya kasih seneng tuh. Nanti ketemu di gereja kayak, Cijes, thank you ya, ini barangnya gini-gini. Ya, kapan main lagi? Pas dia main, diajakin. Yang asalnya nggak mau ngomong sama kita, mulai ngajakin main, bener nggak? Kita kasih. Nah, ketika kita udah ketemu sama dia di gereja, ya kita mulai berbicara sama mereka gitu. Dan kita coba tarik mereka dan kita buat hubungan di luar game. Saya rasa seperti itu ya. Jadi saya pikir pada dasarnya manusia itu kan tidak diciptakan untuk disenangkan dengan sesuatu yang sifatnya tidak nyata ya. Kita kalau sekarang gini, kita ada online Zoom dan lain-lain. Kita
hubungan, kita masih suka ngobrol, kita ketemu muka. Tapi berapa banyak dari kita yang rindu jabatan tangan, yang rindu pelukan. Kayak misalnya kita lagi putus cinta nih, terus kita nangis-nangis, kayak aduh gimana ya saya cinta. Oke, kita bisa menguatkan gitu. Tapi kita itu merindukan ada orang yang ada di samping kita yang nepuk pundak kita aja dan bilang oke. Wah, itu tuh langsung itu tuh yang kita butuhkan gitu. Jadi memang addiction terhadap dunia digital ini tuh harus hati-hati ya. Apalagi yang berdampak secara langsung. Kalau saya sih mikirnya gini, untuk kecanduan ya harus hati-hati, karena kalau kita udah kecanduan, kita akan melakukan hal apapun. Kita mungkin nggak usah ngomong soal game. Saya tahu ada orang-orang game yang dari awal saya suka tanya, kamu mau, oh itu items bisa dibeli pakai duit ya? Ya bisa, tapi harus pakai duit. Nggak usah katanya. Asal kita main berapa jam, nunggu 12 jam, 24 jam, 48 jam. Awalnya mereka nunggu. Tapi lama-lama, karena itu tuh, karena efek itu. Iya, lama-lama mereka mulai beli. Ya, pakai kredit card. Benar. Untuk ini. Nah, itu berbahaya. Karena kan mempengaruhi juga perekonomian kita lah istilahnya. Apalagi zaman sekarang. Jangan sampai udah susah-susah orang tua kerja, kita uang malah kita habiskan di hal-hal yang seperti itu gitu, yang nggak bawa manfaat. Kemudian untuk yang cewek-cewek nih biasanya belanja online. Nah, juga. Itu dia tadi mau dibahas. Gimana Ci? Iya, kalau kemarin saya juga sama gitu. Saya kan punya anak ya, jadi senang banget belanjain kayak buat anak itu. Kayaknya ini butuh. Dan yang paling jahat itu apa coba? Ada notification. Parah itu ya. Serbu 17 Agustus diskon 17% gitu. Terus kita buka, terus kita lihat, wah ini diskon 60%, padahal harganya udah dinaikin dulu baru turunin. Iya, memang suka gitu kan. Jadi saya tuh ada Instagram post yang bilang gini, jangan tergoda dengan diskon. Karena diskon itu tuh sebetulnya membuat kita mengeluarkan uang. Itu nih ya, nggak butuh, atau misalnya kalau ada di situs belanja tertentu, bebas ongkir 50.000, bener nggak? Ya, benar sih. Saya tuh cuma butuh beli 12.000 sebenarnya. Cuman sayang kan bayar ongkir 10.000. Udah, yang penting kita sampein 50, bener nggak? Benar. Jadi selalu pembelian kita itu minimal selalu di bawah 50.000, di atas 50.000. Karena untuk dapat ongkir. Nah itu harus hati-hati. Jadi sekali lagi untuk addiction ini ya, karena kan memang kita bisa terikat lah. Selain kuota, kita juga lihat buat pendataan keuangan ya. Hari ini kamu mau belanja online, dan saya juga akui ya, di online itu harganya lebih murah. Bener nggak? Benar. Benar gitu. Kalau di toko kayak saya beli popok tuh online. Kalau di supermarket harganya tuh bisa beda 30.000 sampai 40.000. Jadi saya belinya di online. Tapi kan saya tahu gitu. Kebutuhannya beli popok, beli susu, misalnya contoh seperti itu ya. Atau misalnya mau beli baju. Budget saya bulan ini 300.000 atau 500.000 nih. Jadi akhirnya kita punya perhitungan yang baik lah. Tapi kalau mau yang belanja ya jangan lupa suka ada cashback tuh. Jadi itu kupon-kuponnya dipakai juga. Gitu. Ya. Wah, luar biasa nih ya. Wow, kita ada tamu khusus nih, Ko Juan join. Thank you Ko Juan yang udah join. Halo, tadi Ko Juan bareng juga di sebelah. Oh, barang juga di sebelah ya. Bukan di toko sebelah, Ci ya. Thank you buat teman-teman yang udah join. Nah, hari kita bahas tentang digital cocaine. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin punya pengalaman terikat dengan digital, boleh share di kolom chat kita hari ini, supaya mungkin yang lain juga bisa memberkati, atau kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang saudara, teman, atau rekan, mungkin orang tua, ya, karena saya mendengar juga banyak orang tua sekarang, maksudnya sudah orang tua, masih terikat dengan, games.
Ya, jadi Ya, bisa share nih teman-teman atau nanya apa yang dialami, mantap bisa kita sharingkan satu dengan yang lain. Nah, Ci, ini tadi di poin satu kan ya, Cici bilang menjaga mata nih. Nah, ya. tadi salah satu yang dibahas tentang komputer atau laptop lah atau PC ya. Kita taruh Hmm. di luar. Nah, ini misalnya kalau handphone yang kita gunakan dan teman-teman ini kan biasanya kan khususnya yang bukan sama orang tua tinggalnya. Misalnya merekanya ngekos atau kerja jadi ngekos karena tinggal kerja di luar kota jadi ngekos. Nah, mereka kan handphone dengan ruangan kamar kan sempit dan hanya sendiri. Biasanya kan banyak anak-anak itu kan ngekos sendiri ya. Nah, ini Ya. gimana nih, Ci, untuk menanggulangi supaya jangan terikat nih? Ya, jadi kalau itu memang dibutuhkan pengendalian diri yang lebih ya. Karena kalau di Hmm, kos itu kan memang sendirian gitu. Jadi iya. memang secara tantangan ya jauh lebih sulit. Tapi Oh, oke. mungkin kita bisa Hmm, lakukan, misalkan gini, kita mendisiplinkan diri. Contoh hmm, misalnya, kalau orang-orang di kosan itu tuh paling sering HP itu hmm. selalu dicolok. Ya, Jadi sambil nggak pernah online. mati. Nah, Ya. benar. Nggak pernah mati tuh. Jadi Ya, selalu mau nonton apapun, mau nonton drama Korea berapa episode pun selalu nggak pernah mati. ya, benar. Jadi tips yang mungkin bisa kita lakukan, oke Hmm, kita misalnya udah charge nih ya sore ya. jam 5 atau jam 4 misalnya. Hmm, Kita punya, kalau kita benar-benar nggak bisa kendaliin diri ya, kita cuma hmm, bilang gini, pokoknya nanti kalau udah mati atau udah low bed, saya nggak akan cas, saya mau ya. tidur. Itu kita Oke. bisa lakukan. Kalau Hmm, misalnya orangnya punya penguasaan diri yang lebih misalnya, ya pasang hmm, timer. Ya. hmm, Kalau enggak, coba cari di apps di ini ya, di HP, itu tuh hmm. ada screen time kalau nggak salah namanya. Jadi Oke. dia akan tunjukin sama kita berapa kali kita nyentuh HP kita Oh iya iya hari benar-benar itu. ada. Ya, jadi Iya kayak iya benar-benar. entah 400 kali, entah berapa. Dan kita udah bisa lihat kayak jamnya dia nyala tuh berapa. Mungkin Hmm, dengan adanya begitu, kita bisa lebih aware lah, bisa lebih, karena sering kali tuh gini, kita nggak sadar tau nggak, kayak apa, hmm, kalau lagi nonton YouTube tuh ya. biasanya jahat banget, karena konten YouTube itu tuh biasanya kayak 5 menit, Hmm, 4 menit, tapi tahu-tahu ya. udah 3 jam nonton gitu ya. Iya. Ci, Nah, di jangan YouTube, bilang konten YouTube jahat, Ci. Banyak YouTuber nih soalnya yang lagi join. oh, oh iya, kalau yang ini baik-baik ya, konten Ini YouTube-nya. baik-baik. Tapi di YouTube itu, dia punya kalau Iya. nggak salah satu pengaturan, Ah, yang dia tuh bisa kasih tahu kita setiap sejam sekali hmm. kalau kita udah nonton. Dia akan kasih kita peringatan. Oh. Ya, dulu saya Hmm. pernah ada itu, saya keluar kayak dia kasih tahu kayak kamu udah nonton sejam. Coba Hmm. berdiri, gerak-gerakin badan, kayak coba buat Oh. aktivitas gitu. Iya, ada. Jadi memang Oh, oke. nanti coba dilihat di settingnya ya. Kalau waktu itu saya sempat Hmm. ada dan Hmm. saya yakin sih itu harusnya masih ada juga. Jadi itu bisa kita Hmm. aktifkan juga lah istilahnya. Nah, jadi memang Hmm. hal-hal yang kecil ya, yang praktis lah, Ya. yang kita bisa lakukan untuk mengurangi. Ya, balik lagi sih sebetulnya tentang semua kecanduan ya. Kita mau sembuh apa Hmm. enggak? Ah, Satu, kita mau sembuh apa kemauan enggak? dulu ya. Ya, kita melihat ini sebagai masalah atau tidak. Selama kita Hmm. tidak melihat sebuah masalah itu masalah, kita Hmm. tidak akan mempermasalahkannya. Oke. Ya, jadi Hmm. kalau kita ngelihat kayak sama lah, maksudnya dengan semua kecanduan ya, kecanduan Hmm. makan juga orang kan ada. Benar. Jadi Kecenderungan. sehat makan gitu. Ya. Kalau dia nggak ngelihat makan itu sebagai sesuatu yang perlu dikontrol, Hmm. sampai kapanpun dia nggak akan kontrol makanan. Setuju. Kalau misalnya dia nggak lihat penggunaan internet sebagai sesuatu yang harus dikontrol, sampai Hmm. kapanpun dia nggak akan pernah kontrol internet. Hmm. Jadi memang itulah, ketika kita surfing jangan sampai kita terhanyut apalagi tenggelam. Itu harus hati-hati karena sebelum terlambat sih. Ya, gitu. Berarti pengendalian diri ya, karena kalau sendiri kan kita nggak bisa jaga, Ya, maksudnya kita nggak punya mata yang lain untuk menjaga kita, ya. dan apalagi di kos sendiri ya, Dan pegang mata handphone. Tuhan, ingat loh. Nah, itu dia. Jadi tambahannya ada mata Tuhan yang melihat. Nah, oke Ci, ini Ci mungkin mungkin nggak bisa secara teknis ya, tapi maksudnya
maksudnya nggak bisa karena belum diukur. Menurut Cijes lah, orang normal menggunakan handphone itu atau digital itu berapa jam satu hari? Kan 24 jam kita punya masing-masing. Nggak ada yang lebih ya. Nah, jadi kalau menurut Cici itu yang normalnya berapa jam, Ci? Handphone dan PC, Kalau laptop ya? ya, kalau ini tuh maksudnya keadaan kerja atau enggak? Karena kalau kerja kan susah ya, harus Oh iya, 9 benar. 9 ke jam 5 gitu. Nggak bekerja lah di luar Di pekerjaan. luar itu ya, di Mm-mm. luar itu ya. Mungkin normal, kalau saya tahu ini nggak tahu normal nggak tahu enggak ya, tapi Iya. menurut rata-rata anak Ah, di Indonesia itu setidaknya menghabiskan kayak 4 jam lah. 4 Tapi jam ya. justru itu luar biasa banyak. Hmm. Jadi mungkin kalau kita bentar ya, coba saya pikir, paling Mm-mm. mungkin sejam 2 jam sih harusnya ya. Hmm. Harusnya Itu lah akumulasi ya? 1-2 jam atau 1 jam? ya. Oh, akumulasi ya. Jadi kayak akumulasi, misalnya contoh, kita harus pesan Gojek, nah itu kan Ya, harus lewat HP kan, dan benar, benar. mungkin juga nggak bisa sebentar gitu, kayak harus memang Mm-mm. harus lihat, atau Ya. kita, nah yang sulit tuh WA ya, itu WA tuh Mm-mm. ya menyita banyak waktu lah. Tapi Benar. saya rasa sih balik lagi ke mungkin untuk ngukur jamnya sulit, tapi Oke. mengukur kepentingannya gitu ya, kayak WA itu Oh, kan ada yang penting, misalnya benar. kita penjual online, terus ada Ya. yang pesan gitu, ya itu kan kayak Mhm. harus Kudu dibalas gitu. harus. Urgensinya Ya, beda ya, Ci ya? ya. Tapi Hmm. misalkan untuk main game itu, sekali lagi sih kayak main game, saya rasa Hmm. sih nggak terlalu penting-penting amat lah gitu. Hmm. Untuk misalnya nonton drama Korea sampai Ah, nggak tidur ya. malam, ya itu Ah. benar-benar harus dijaga lah. Nah, untuk tips yang drama Korea ya, kalau misalnya nggak Hmm. mau berlarut-larut tonton, saya Ya. saranin misalnya episodenya sejam. Kita Hmm. berhenti di menit ke-40. Oh. Biasanya, ya, karena Hmm. biasanya selalu Hmm. mau lewat episode itu kan yang menegangkan ya. Entah ini Oke. cewek bilang nggak ketemu cowoknya lama, tiba-tiba ketemu cowoknya, terus kayak bikin kita tuh itu balik lagi ke dopamin Oh, itu, kayak adrenalin benar-benar. kita tuh kayak ini apa ya abis ini. Tapi kalau kita Oh. berhenti di menit ke-30, di menit Hmm. ke-40 itu tuh masih datar. Belum ada cerita apa-apa gitu, Oh. kayak masih flat, Ya, ya. kayak nggak buat Benar-benar. kita penasaran, dan kita bilang kayak ya udahlah nanti nonton besok lagi. Nah, itu bisa dilakukan Oh. gitu. Wah, ini Ada satu baik nih, Ci. online Ada shop. tipsnya nih. Ya, online shop Ya, gimana, Ci? kalau online shop sih ya itu, sekali lagi maksudnya segala sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik. Hmm. Jadi online shop itu kan buka 24 jam. Balik lagi ke Benar. kita mau buka Hmm. online shopnya jam berapa. Terus mungkin ada yang Hmm. bilang ya memang sih harus dijawab ya langsung. Tapi saya Hmm. rasa keseimbangan hidup itu penting. Percuma kita Setuju. punya online shop, kita buka Hmm. 24 jam, kita Hmm. kumpulin uang, tapi Hmm. akhirnya kita tidur kacau ya, Ya. kita nggak punya hubungan yang baik sama keluarga kita, kayak Hmm. kadang tuh ada orang yang makan aja tuh sambil chatting gitu ya, Benar, benar, sambil benar, benar. apa gitu, itu kayak wah sedih Dekat banget lah banget. gitu. Benar, benar. Rasa sate pun dia kayak baru sadar, oh saya tuh makan sate ya gitu, karena nggak konsen gitu kan. Itu Benar, benar, bener-bener setuju. harus kita biasakan lah untuk melakukan sesuatu tuh ya melakukan itu dengan konsentrasi. Saya rasa sih gini ya, saya kan pembeli Hmm. toko online ya, Hmm. kita tuh sebenarnya nggak harus, oke, availability ketika kita Hmm. nanya itu dijawab memang penting, Ya. tapi Ya. yang lebih penting adalah kualitas dan harga. Betul nggak sih pada Benar, akhirnya benar, kan? benar. Iya. Kita juga Kalau bisa kualitas beli yang bagus, harga cocok, pasti ditungguin iya, terus. Benar, iya benar. betul. Ya, Hmm. bahkan masuk wishlist lagi. Ya, benar, benar. Nah, jadi apalagi firman Tuhan bilang kan, Tuhan memberkati anaknya waktu kita tidur. Nah, kalau sampai kita lupa Setuju. tidur, ngejar Ya. duit, berarti menghalangi berkat Tuhan juga gitu. Jadi tetap Jadi, semangat tim buat toko-toko online. jadi kalau yang nggak tidur nggak dapat berkat, Ci, ya. Bisa. Tergantung tidurnya jam berapa. Oh iya. Oke, tanpa terasa hampir sejam kita sudah live ini, dan saya percaya ini sangat memberkati sekali ya buat setiap kita, untuk kita teman-teman sebagai pastor yang punya
anak-anak youth. Jujur nih saya tuh punya anak youth tuh sampai saya kehilangan 3 orang itu. Apalagi sekarang ibadah online ya. Ya. Susah hadir, susah join. Gara-gara itu, tiga itu. Masalahnya games. Kalau diajakin mabar sama teman-teman leader, jawab. Tapi kalau diajakin join atau komsel atau diajakin ketemu secara offline, wah itu sulit banget. Makanya saya coba tanya tentang itu supaya mana tahu sepenanggungan, seperasaan dengan teman-teman yang lagi nonton. Dan teman-teman, kalau saya lihat sudah cukup ya, tidak ada yang bertanya. Cici mungkin closing statement untuk kita sebelum kita menyelesaikan. Ya, closing statement mungkin saya cuma mau ngingetin bahwa firman Tuhan bilang apa yang telah dimerdekakan oleh anak itu merdeka sempurna. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa, tapi dia juga memberikan kita kemerdekaan dari addiction ya. Jadi ketika kita kecanduan sama sesuatu yang saya rasa bukan Tuhan, kita nggak akan pernah dapat kepuasan batin lah. Jadi kita lihat lagi, kita temukan prioritas kita apa, sehingga kita benar-benar bisa terbebas dari segala kecanduan ini. Gitu. Tetap semangat lah yang udah kecanduan ya, jangan putus semangat. Ya, jadi buat para youth leader juga jangan sampai patah semangat untuk terus memperjuangkan satu jiwa pun berharga di mata Tuhan. Tetap semangat teman-teman, jangan sampai dibiarkan. Tetap udah biarlah dia tenggelam di kedalaman online-nya. Tapi saya berharap juga kita harus tetap semangat menjangkau mereka. Itu aja mungkin malam hari ini teman-teman. Thank you Cijes buat kesempatan malam hari ini. Wow, luar biasa, kita sangat diberkati. Dan jangan lupa teman-teman yang lain, kita tetap selalu ada tiap hari Selasa jam 8 malam. Dan saya percaya bulan Agustus ini akan memberkati kita tentang kemerdekaan yang kita akan alami dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya para pembicara juga khusus bulan Agustus sangat relate dengan anak muda. Dan saya percaya ini juga akan memberkati kita semua. Cijes boleh pimpin kita dalam doa sebelum kita akhirin live kita hari ini. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh sama-sama sharing, merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami dibebaskan Tuhan. Tetapi kami dibebaskan karena hanya darah-Mu Tuhan. Kau yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk benar-benar bisa memiliki pengendalian diri ya Tuhan. Biarkan kami menggunakan waktu-waktu kami Tuhan dengan efektif, karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ajarkan kami untuk bisa jaga mata. Dengan mungkin kami minta bantuan buat orang-orang lain melihat kami. Tapi kami juga tetap mau ingat Tuhan bahwa mata Engkau melihat kami. Kami juga mau berusaha Tuhan untuk jaga pergaulan kami. Punya teman-teman komunitas yang benar, yang bangun. Sehingga kami bisa juga untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kami juga mau belajar untuk kontrol, membedakan, memprioritaskan mana yang harus kami lakukan, yang penting, dan hal-hal yang sekunder, sifatnya tidak penting, dan tidak membangun, kami tidak melakukan. Terima kasih Bapak, Engkau yang kira-kira cara memberkati semua anak-anakmu yang telah bergabung. Kalau ada teman-teman kami yang punya kecanduan, Engkau yang tolong Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarkan lebih banyak orang lagi di sini, pemimpin bisa menolong orang daripada kecanduan-kecanduan yang mereka miliki. Engkau yang memberkati Kaputra, Tuhan memberkati DPA, DKI juga. Lebih dahsyat lagi dipakai untuk menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih Bapak, kami berdoa syukur. Kalau sebentar kami mau istirahat, Kau yang pimpin sertai hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Teman-teman semuanya yang sudah hadir, thank you Cijes. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Bye. Bye-bye. God bless.